It's beginning to tick away. After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Barusan saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang mengalah pada sekutu dan Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, karena Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, saya dan Khairul akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Permisi, Bu. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Ada hal yang kami ingin bicarakan di sini. Mari kita bicarakan di dalam. Saya mendengar berita dari radio. Jepang telah menyerang kepada sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan pemuda berunding. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak semudah itu. Kita harus membicarakannya di rapat PPKI. Orang segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperlukan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu berikan kami waktu untuk berpikir sebentar. Baik, kalau begitu kami pamit. Akhirnya, setelah keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Mudah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak semudah itu, Bung. Kita harus memikirkan secara matang-matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita sudah sepakat. Baiklah. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya, tepat pada pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk mengajak Anda dan Muhammad Hatta untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud saudara? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman dan pengaruh bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Iya, saya akan mengajaknya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta?
Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana keberadaan mereka sekarang. Maka aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan yang lainnya.